Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini langsung saja Bapak menjelaskan materi pengantar ilmu Al-Quran dan Hadis, yaitu berkenaan dengan nuzul Al-Quran. Nah, ini sebuah ilustrasi yang mana diartikan banyak nuzul Quran itu diartikan turunnya Al-Quran. Nah, juga kita mengetahui ada musabaqah nuzul Al-Quran, ada acara-acara yang tujuannya adalah memperingati nuzul Al-Quran. Jadi karena Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya, kita lihat di sini pengertian dari nuzul Al-Quran. Ya, pengertian nuzul Al-Quran itu secara bahasa itu banyak diartikan adalah peristiwa Al-Quran turun atau turunnya Al-Quran. Ya, meskipun sebenarnya ini banyak yang ulama yang tidak sepakat, ya, yaitu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagai contoh Az-Zarqani. Az-Zarqani ini tidak pendapat bahwasanya Al-Quran diartikan turun atau turunnya Al-Quran. Yang kita pahami turun, contoh umpamanya di tangan Bapak itu ada pena, kemudian Bapak lepaskan, itu kan turun ke bawah. Nah, ini diartikan tempat, berpindah tempat atau berpindah kualitas. Ya, contoh kalau Ananda turun dari lantai 2 ke lantai 1, itu kan turun juga namanya. Tapi dipahami itu adalah perpindahan tempat. Nah, itu tidak bisa, tidak sependapat bahwasanya Al-Quran turun, Al-Quran diartikan benda. Padahal yang Al-Quran ini adalah kalamullah. Nah, kalamullah itu disamakan dengan Allah. Ya, perkataan Allah. Allah itu mukhalifatul lil hawadisi. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Termasuk kalamullah. Tidak ada yang semisal dengannya. Tidak bisa kita samakan kalamullah Al-Quran ini dengan benda. Nah, tidak bisa disamakan dengan benda. Nah, makanya ya tidak tepat kalau maknanya turun atau turun. Yang kita pahami selama ini, atau turun dari segi kualitasnya. Umpama nilai Anda A berubah menjadi B, itu kan turun kualitas nilai Anda. Ya, itu tidak juga bisa disamakan dengan Al-Quran. Berarti juga kita menyamakan ya kalamullah itu dengan benda. Padahal tidak boleh kita menyamakan kalamullah, perkataan Allah itu dengan benda. Nah, makanya kita harus pahami, meskipun ditulis kata-kata turun atau turunnya Al-Quran ditulis dalam buku-buku, yang kita pahami jangan seperti turun yang kita gunakan bahasanya dalam sehari-hari. Ya, tidak bisa disamakan dengan turun dari lantai 2 ke lantai 1, tidak bisa disamakan dengan turun dari segi kualitas nilai Anda turun dari A ke B, tidak bisa disamakan seperti itu. Harus kita pahami dengan makna yang sebenarnya. Ya, makna yang bersifat majazi. Yang dimaksud adalah berarti pemberitahuan Al-Quran. Nah, ini yang makna kata-kata turun. Nah, jadi kita pikiran kita sudah harus tahu maksudnya. Kalau ditulis dalam buku itu nuzul Al-Quran, artinya adalah pemberitahuan Al-Quran. Ya, dengan cara dan sarana yang dikehendaki Allah sehingga dapat diketahui malaikat di Lauhul Mahfuz dan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hatinya yang suci. Ada dua makna nuzul Al-Quran. Nazala yunazilu atau tanzilan. Nah, perubahannya nazala yunazilu tanzilan itu makna konotatif, makna tambahan, makna yang tidak sebenarnya, yaitu turun secara berangsur-angsur. Contohnya seperti hujan. Nah, hujan itu turun sekaligus enggak airnya? Itu tidak. Itu hujan itu turun itu secara berangsur-angsur. Nah, makna nuzul Al-Quran inilah yang dipahami. Ya, turun secara berangsur
angsur. Nah, yang kata pertama, dari mana kita dapatkan kata nazala yunazil ini? Ya, kata-kata yang digunakan di dalam Al-Quran. Karena kita merujuk pengertian nuzul Al-Quran ini dari ya kata-kata nuzul Al-Quran atau kata-kata perubahannya yang digunakan di dalam Al-Quran. Nazala yunazilu. Kemudian ada yang kata kedua, yaitu anzala yunzilu dengan makna denotasi. Ini makna yang sebenarnya, turunnya. Seperti yang Bapak contohkan, ya, yaitu di tangan Bapak ada pena, Bapak turunkan. Apakah pena itu turun berangsur-angsur? Tidak, turun sekaligus. Nah, berarti ada dua makna. Ada turun secara berangsur-angsur, ini turun sekaligus. Nah, ini contohnya. Dari Allah ke Lauhul Mahfuz itu tuh, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu turun sekaligus. Ya, menggunakan kata ini, kata anzala yunzilu. Ya, dia digunakan di dalam ayat Al-Quran. Kemudian ada kata nazala yunazilu, turun berangsur-angsur, itu dari Baitul Izzah langit dunia berangsur-angsur turun kepada Nabi Muhammad. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, itu yang banyak ditemukan pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Nah, itu kita lihat di sini, ya, hikmah kenapa ada nazala yunazilu, anzala yunzilu. Bahwasanya penggunaan dua kata ini, baik kata nazala atau kata anzala ini menyebabkan terjadinya berbagai macam definisi dan tahapan nuzul Quran yang mengkaji Al-Quran itu dari aspek bahasanya. Nah, Allah itu menurunkan Al-Quran itu kepada Rasulullah untuk memberi petunjuk kepada manusia. Ya, turunnya Al-Quran itu merupakan peristiwa yang besar, sekaligus menyatakan kedudukannya bagi penghuni langit dan penghuni bumi. Ya, kenapa sebelum Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, Al-Quran itu diturunkan sekaligus. Maksud sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz, ya, itu diturunkan sekaligus 30 juz. Lengkap 30 juz. 114 surat. Itu diturunkan sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Apa itu Lauhul Mahfuz? Pusat datanya alam semesta. Kalau kita lihat di Google kan ada pusat data Google. Nah, Allah juga punya pusat data, pusat alam semesta. Peristiwa masa lampau, masa sekarang, ataupun masa yang akan datang ada di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Ya, pusat datanya alam semesta. Ya, Al-Quran turun ke Lauhul Mahfuz 30 juz lengkap, 114 surat lengkap. Kemudian dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langsung sekaligus juga 30 juz 114 surat. Fungsinya apa? Kenapa harus ini adalah untuk pemberitahuan penduduk langitnya, yang menyatakan kedudukan yang sangat istimewa, ya, Al-Quran ini, ya, yang bahwasanya ini adalah merupakan pemberitahuan kepada alam tingkat tinggi yang terdiri dari malaikat-malaikat akan kemuliaan umat Nabi Muhammad. Nah, kemudian dari Baitul Izzah ke Baitul Izzah langit dunia ke Nabi Muhammad itu turun berangsur-angsur. Ya, umat ini telah dimuliakan oleh Allah dengan risalah baru agar menjadi umat yang paling baik yang dikeluarkan bagi manusia. Nah, inilah fungsinya Al-Quran. Nah, di sini ada hikmah-hikmah tersendiri. Ya, nanti kita akan bahas, sangat banyak hikmah-hikmahnya. Kenapa dari Baitul Izzah langit dunia ke Nabi Muhammad itu tidak diturunkan 30 juz 114 surat langsung, sebagaimana dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah? Kenapa harus berangsur-angsur? Tidak seperti kitab yang lainnya, seperti Taurat, Zabur, dan Injil itu diturunkan sekaligus, tidak berangsur-angsur. Kenapa yang namanya Al-Quran dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad itu diturunkan berangsur-angsur? Ada hikmah-hikmahnya yang nanti kita akan bahas. Ya,
turunnya Al-Quran yang kedua kali ini secara bertahap-tahap ini berbeda dengan kitab sebelumnya. Sangat mengagetkan orang dan menimbulkan keraguan terhadapnya. Sebelum jelas bagi mereka rahasia Allah yang dibalik itu. Ada rahasia-rahasia Allah. Kenapa Allah menurunkan dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur. Tahapan nuzul Al-Quran. Nah, ini sesuai dengan yang tadi bahwa ada kata nazala yunazilu, anzala yunzilu, itu dapat kita buktikan dari mana tahunya. Kenapa ada Al-Quran turun berangsur-angsur, ada turun sekaligus. Ini berdasarkan ayat Al-Quran. Nah, ini contoh ayatnya. Ya, ini juga berkaitan dengan tahapan nuzul Al-Quran. Ada berbagai pendapat ya berkenaan dengan nuzul Al-Quran ini. Ya, pendapat pertama itu riwayat At-Tabari dari Ibnu Abbas. Yang Al-Quran itu semula ada di Laul Mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majid fi Laul Mahfuz. Tetapi Al-Quran itu ada di Al-Quran yang mulia itu ada di Laul Mahfuz. Kemudian innahu laqur'anul karim, sesungguhnya itu adalah Al-Qur'an yang mulia fi kitab maknun, jadi pada kitab yang terjaga. Maksudnya adalah Laul Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Tanzilum min rabbil alamin, diturunkan itu dari Tuhan semesta alam. Nah, ini Al-Quran itu semula itu ada di Laul Mahfuz. Ya, kemudian itu lalu diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia. Ya, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi. Nah, ini contohnya. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan. Nah, ini kita menggunakan kata unzila fihi. Kalau unzila di sini kan maknanya tadi kan jelas. Anzala yunzilu. Ya. Anzala yunzilu berarti diturunkan sekaligus. Nah, itu letaknya di mana? Diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah dari di langit dunia menggunakan kata-kata unzilu. Unzila. Yang artinya turun sekaligus. Nah, dari sinilah kita mendapati bahwa ada Al-Quran diturunkan sekaligus, ada Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam penggunaan kata-kata yang terdapat di dalam ayat Al-Quran. Unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan sekaligus Al-Quran, petunjuk bagi manusia, ya, penjelas dari petunjuk-petunjuk itu dan pembeda antara yang baik dan buruk. Ya, Al-Baqarah 185. Kemudian inna anzalnahu. Nah, anzalna. Ini menggunakan kata apa? Ya, kita lihat di sini anzala yunzilu, makna denotasi yaitu artinya menurunkan. Menurunkan itu sekaligus. Ya, kita lihat ini menggunakan kata anzalnahu. Artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran sekaligus, ya, fi lailatin mubarak, ya, pada malam yang diberkahi. Yang dimaksud adalah malam Lailatul Qadar. Inna kunna munzirin. Nah, sesungguhnya ya kamilah yang di sini ya pemberi peringatan. Nah, inna anzalnahu, ini kan juga menggunakan kata anzala yunzilu, ya, yang artinya turun sekaligus. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu sekaligus itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, lanjut ya, kemudian baru diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW via Jibril ya secara bertahap. Nah, tadi kan jelas seperti tahapannya dari Allah ke Laul Mahfuz, dari Laul Mahfuz ke Baitul Izzah itu sekaligus. Ini tabelnya dari Allah ke Laul Mahfuz, dari Laul Mahfuz ke Baitul Izzah itu sekaligus. Ya, ini dalil yang dipakai menggunakan kata anzalna, ya, yang artinya turun sekaligus.
kemudian kita lihat ya, kemudian itu baru diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW via Jibril itu secara bertahap. Contohnya dari Baitul Izzah langit dunia melalui malaikat Jibril itu diturunkan secara berangsur-angsur, waktunya itu berangsur-angsur ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pakai di sini menggunakan kata wa Qur'ana faraqnahu litaqra 'ala nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila. Nah, dan kami menggunakan di sini kan kata nazzalnahu, nazzala yunazzilu. Kita lihat di sini. Nazzala yunazzilu dengan makna konotatif, makna yang tidak sebenarnya atau makna tambahan yaitu turun secara berangsur-angsur. Ya, ini ya turun secara berangsur-angsur. Nah, ini nazzalnahu yang turun secara berangsur-angsur. Artinya baru diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap. Nah, wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi Qur'an jumlatan wahidah kadzalika linusabbita ya. Ini kata menggunakan kata nuzila alaihi Quran jumlatan. Nah, kalau ini kita harus pahami maksudnya di sini. Ya, bahwasanya ya ini ada komentar dari orang kafir. Ya, kenapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan sekaligus dalam jumlah yang satu lengkap 30 juz. Ya, demikianlah kami linusabbita fuadaka untuk menetapkan hatimu dan waratalnahu tartilah. Ya, artinya di sini ya untuk menguatkan hati Nabi Muhammad. Kalau seandainya 30 juz langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya otomatis Nabi ya sulit nanti untuk menjelaskan. Makanya di dalam ilmu Al-Qur'an itu ada yang namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an, sesuatu peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Ada penjelasan-penjelasannya. Kalau turun sekaligus, itu bagaimana nanti ya, asbabun nuzulnya? Bagaimana nanti menjelaskan ya, kalau kewajiban itu turun sekaligus, ya bagaimana umat Nabi Muhammad itu kan bisa menjadi memberatkan nanti. Makanya aturan-aturan syariat yang turun berdasarkan ayat Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur. Sangat banyak hikmahnya. Kalau dalam ayat ini menyebutkan bahwasanya untuk menetapkan hati Nabi Muhammad dalam artian memudahkan nanti ya baik bagi diri Nabi Muhammad ini untuk memahami ayat Al-Quran dan menyampaikan kepada umatnya. Begitu juga umatnya Nabi Muhammad ya 30 juz itu bagaimana mereka itu menghafalnya, mereka itu bertahap-tahap ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesungguhnya Allah tidak membebani sesuatu kaum kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka Al-Quran ini ada hikmahnya yang nanti kita bahas ya, kenapa diturunkan Al-Quran sekaligus. Nah, maknanya di sini ini menggunakan kata nazala, ini artinya turun secara berangsur-angsur. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama inilah ya, seperti ini pendapatnya. Dari dalam mahfuz langsung ke Baitul Izzah dan berangsur-angsur. Nah, dan inilah pendapat yang kalau kita kaji secara mendalam ya, pendapat dari Az-Zarkashi ini memilih cara yang pertama ini, ya sebagai cara yang paling benar, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya, bahwasanya Al-Quran diturunkan itu sekaligus di langit dunia pada malam Lailatul Qadar ya, berdasarkan dalil-dalil ini ayat-ayatnya ya. Kemudian turun secara bertahap, itu ada selama 20 tahun. Ini berbeda-beda pendapat ulama ya. Senada dengan pendapat Az-Zarkashi,
As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumul Quran itu mengutip pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyatakan bahwa cara pertama ini yaitu Al-Quran diturunkan sekaligus dalam keseluruhan dari Laul Mahfuz ya, ke langit dunia di malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan itu secara bertahap kepada Nabi Muhammad selama menjadi Rasul. Jibril adalah inilah cara yang paling tepat. Nah, ini pendapat yang pertama, inilah yang banyak dipilih oleh kalangan ulama. Nah, tapi kita juga harus mengkaji juga pendapat-pendapat yang lainnya berkenaan dengan tahapan nuzul Al-Quran. Ya, pendapat yang kedua ada menyatakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia dalam 20 atau 23 atau 25 kali Lailatul Qadar dalam 20 atau 23 atau 25 tahun. Lalu pada setiap malam diturunkan ke langit dunia. Artinya pada setiap malam di malam Lailatul Qadar itu diturunkan ke langit dunia. Ini menurut pendapat kedua. Yang sekedar yang hendak diturunkan dalam tahun itu kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap. Nah, Al-Quran, maksudnya sini Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia itu setiap tahun. Nah, setiap tahun itu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan secara bertahap itu kepada Nabi Muhammad. Dalam kaitan ini, setiap tahun pada malam Lailatul Qadar, Allah menurunkan ayat Al-Quran sesuai dengan kadar kebutuhan dan tuntunan itu pada tahun tersebut. Nah, ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat ketiga, Al-Quran itu pada mulanya itu turun di malam Qadar. Kemudian diturunkan setelah itu secara bertahap dalam berbagai waktu. Artinya di sini Allah menjadikan malam Lailatul Qadar sebagai awal pembuka diturunkan Al-Quran itu secara bertahap. Nah, dan juga ada juga pendapat yang keempat, Al-Quran itu diturunkan dalam 3 kali dan 3 tingkat. Pertama diturunkan ke Laul Mahfuz, kedua ke Bait Al-Izzah di langit dunia, dan ketiga diturunkan secara beransur-ansur. Pendapat ini ditolak oleh Subhi As-Salih karena nuzul Al-Quran masalah gaib dan hal itu berlawanan dengan zahir Al-Quran. Kemudian ya kita lihat di sini, ini pendapat jumhur ulama, lafaz Al-Quran tertulis di Laul Mahfuz lalu dipindahkan diturunkan ke bumi. Dengan begitu tidak ada lagi lafaz Al-Quran di Laul Mahfuz. Menurut Hasbi As-Siddiqi yang dinukilkan, bukan lafaz termaktub di Laul Mahfuz, hanya disalin lalu diturunkan. Ya, pendapat jumhur ulama ini sesuai dengan pendapat yang pertama, pendapat yang pilihan tadi. Tapi dalam ini menjelaskan bahwa dari yang tertulis di Laul Mahfuz lalu dipindahkan dan diturunkan ke bumi. Ya, dalam begitu tidak ada lagi lafaz Al-Quran di Laul Mahfuz. Ini penjelasan bahwasanya setelah Al-Quran itu turun dari Laul Mahfuz ke Baitul Izzah, itu menurut jumhur ulama tidak ada lagi Al-Quran itu di Laul Mahfuz. Ya, ini penjelasan dari pendapat yang pertama. Ya, menurut Hasbi As-Siddiqi yang dinukilkan bukan lafaz yang termaktub di Laul Mahfuz, hanya disalin lalu diturunkan. Ya, tapi ada juga pendapat Hasbi As-Siddiqi bahwasannya itu di tingkat yang pertama ini di Laul Mahfuz yaitu disalin, kemudian disalin di Baitul Izzah. Berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Kalau jumhur ulama dari Laul Mahfuz ini turun ke Baitul Izzah, yang di sini tidak ada lagi, ya, tidak disalin menurut jumhur ulama. Ini perbedaan pendapat jumhur ulama dengan Hasbi As-Siddiqi. Nah, di sini inilah pendapat yang pertama yang tadi sudah Bapak jelaskan. Ini menurut Az-Zarkashi pendapat dan cara yang paling benar berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Dan ini juga ya, yang dipilih oleh As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumul Quran. Ya, ini menurutnya ini adalah pendapat
ya dengan cara yang benar, itu pendapat yang pertama. Ayat yang pertama turun. Ayat yang pertama turun itu adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Meskipun nanti ada juga yang berbeda pendapat yang menyatakan selain dari surat Al-Alaq ayat 1 dan 5. Tapi yang populer, yang masyhur, pendapat jumhur ulama itu adalah ayat Al-Alaq ayat 1 itu sampai 5. Ya, hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, ya, ibunya kaum mukminin, ya, bahwasannya dia berkata, bahwasannya Aisyah itu berkata, permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah adalah dengan mimpi yang benar, ya, mimpi yang benar, ya, dalam tidurnya, di dalam tidur, dan tidaklah beliau memimpi, dan tidaklah itu beliau itu bermimpi, ya, kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk menyendiri. Nah, kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk menyendiri, yaitu beribadah di Gua Hira, beribadah di Gua Hira, ya, bertahanus, yaitu beribadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya, yaitu beribadah bertahanus di malam hari dalam beberapa waktu lamanya, sebelum kemudian itu keluarganya kembali kepada keluarganya untuk mempersiapkan bekal, untuk kembali bertahanus. Ya. Kemudian beliau menemui Khadijah, ya, untuk mempersiapkan bekal, ya, sampai akhirnya datang Al-Haq, ya, ya, datang Al-Haq, dan saat beliau itu di Gua Hira, ya, Faja'al, dan datang malaikat, yaitu malaikat Jibril itu seraya itu berkata, Iqra, ya, bacalah. Beliau menjawab, ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku. Maka malaikat itu memelukku dan memegangku, ya, sampai kuat, kemudian melepaskanku. Nah, kemudian melepaskanku, dan berkata lagi, bacalah. Beliau itu menjawab, Iqra, ya, bacalah. Kemudian beliau menjawab, ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Ya, kemudian malaikat itu memegangku kembali dan memelukku, ya, untuk yang kedua kalinya. Ya, kemudian melepaskannya, kemudian berkata, Iqra, bacalah. Kemudian bertanya, aku tidak bisa membaca. Kemudian memegangku dan memelukku untuk yang ketiga kalinya. Kemudian, ya, berkata, Iqra, bacalah, ya, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan, dia telah menciptakan manusia itu dari segumpal darah, yang telah menciptakan manusia itu dari segumpal
darah, bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah. Warabbuka akram. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu kembali kepada keluarganya dengan menemui Khadijah binti Khuwailid. Ya, seraya itu berkata, ya, selimutilah aku, ya, selimutilah aku hingga hilang ketakutannya. Hatta zahaba anhu ar-rau'u, sehingga hilang ketakutannya. Lalu beliau menceritakan peristiwa yang terjadi itu kepada Khadijah. Ya, lalu ya, demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu. Laqad khasyitu ala nafsi, faqala Khadijah kalla, ya, demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mencelakakanmu itu selamanya, abadan, selamanya, karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi. Khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Waraqah, ya, binti Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, Amin Khadijah, putra paman Khadijah yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani. Nasara fil jahiliyah, bahkan yaktubu al-kitab al-Ibrani, dan juga menulis kitab kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Ya, baik tubuh Injil fil Ibrani, masya Allah, ayat dengan izin Allah untuk ya, saat itu Waraqah sudah tua dan matanya buta. Ya, saat itu Waraqah itu sudah tua dan matanya itu buta. Ya, dan matanya buta. Khadijah berkata, wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh putra saudaramu. Dengarkanlah apa yang disampaikan oleh akhika, putra saudaramu. Faqala lahu Waraqah, dan Waraqah berkata, wahai putra pamanku, ya, wahai putra pamanku, apa yang sudah kamu alami? Ya, maza tara, apa yang telah kamu alami? Ya, apa yang telah kamu lihat? Nah, kemudian Rasulullah SAW itu menuturkan peristiwa yang dialaminya, maka dijawab selama khabar ma ra'a, fa'akbarahu Rasulullah SAW khabar ma ra'a. Kemudian Rasulullah SAW itu menuturkan peristiwa yang dialaminya. Waraqah kemudian berkata, faqala lahu Waraqah, kemudian Waraqah berkata, hazan namus, ya, ini adalah namus, ya, allazi nazalallahu ala Musa, ya, seperti yang pernah Allah turunkan itu kepada Nabi Musa. Ya laitan, Musa, duhai seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat kamu nanti diusir oleh kaummu. Ya laitan, seandainya aku ini masih muda, dia tani aku na hayyan yukhrijuka qaumaka. Ya, seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat kamu nanti diusir oleh kaummu. Rasulullah alaihi wasallam bertanya, ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa mukhrijiyahu, ya, Waraqah, apakah aku akan diusir mereka? Waraqah menjawab, iya.
Waqala Rasulullah SAW, mukhrijiyakum, apakah mereka akan mengusirku? Qala, kemudian akan menjawab, na'am, iya. Lam ya'ti rajulan qattun bimisli ma ji'ta bi illa udiyah. Nah, karena tidak ada satu orang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa ini, kecuali akan disakiti atau dimusuhi. Seandainya aku ada saat kejadian itu, pasti aku akan menolongmu dengan semampuku. Wa ayyudarikni yaumuka ansur nasran mu'azzaran. Seandainya aku datang saat kejadian itu, pasti aku menolongmu dengan sekemampuanmu, dengan sekemampuanku. Warakah tidak sumalam yanshab warakah an tuwafi wa fatara wahyu. Warakah tidak mengalami peristiwa yang diyakininya tersebut karena lebih dahulu meninggal dunia pada masa fatrah kekosongan wahyu. Ya, ini Bapak bacakan terjemah hadisnya. Dan dari Aisyah ibnu kaum mukminin bahwasanya dia berkata, pemuraan wahyu yang datang kepada Rasulullah alaihi wasallam adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur. Ya, ini adalah pemuraan wahyu, pemuraan Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 4. Ya. Dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk menyendiri. Lalu beliau memilih gua Hira dan bertahanus, yaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya, sebelum kemudian kembali kepada keluarganya guna mempersiapkan bekal untuk bertahanus kembali. Kemudian beliau menemui Khadijah untuk mempersiapkan bekal sampai akhirnya datang Ahad. Saat beliau di gua Hira, malaikat datang seraya berkata, bacalah. Iqra di sini, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Maka malaikat itu memegangku dan memelukku saat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata kembali, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat, lalu melepaskanku dan berkata lagi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, sampai turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah. Nabi SAW kembali kepada keluarganya dengan membawa kalimat wahyu tadi dalam keadaan gelisah. Beliau itu menemui Khadijah, Khadijah binti Khuwailid seraya berkata, selimutilah aku, selimutilah aku. Sampai beliau hilang ketakutannya. Kemudian lalu beliau menceritakan peristiwa yang terjadi itu kepada Khadijah. Aku mengkhawatirkan diriku, laqad khasyitu ala nafsi, aku mengkhawatirkan diriku. Maka Khadijah berkata, demi Allah, tidak akan mencelakai kamu selamanya, karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi. Khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, putra paman Khadijah yang beragama Nasrani. Di masa jahiliyah dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani, juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Saat itu Waraqah sudah tua dan matanya buta. Khadijah berkata, wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh putra saudaramu ini. Waraqah berkata, wahai putra saudaraku, apa yang sudah kamu alami? Maka Rasulullah SAW menuturkan peristiwa yang dialaminya.
Mereka berkata, ini adalah namus seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Duhai seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat aku nanti diusir oleh kaummu. Rasulullah SAW bertanya, apakah aku akan diusir mereka? Warakah menjawab, iya, karena tidak ada satupun orang yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa ini, kecuali akan disakiti, dimusahi. Seandainya aku ada saat kejadian itu, pasti aku akan menolongmu dengan sekemampuanku. Warakah tidak mengalami peristiwa. Ya, Warakah di sini tidak mengalami peristiwa yang diyakini tersebut karena lebih dahulu meninggal dunia pada masa fatrah kekosongan wahyu. Nah, ini wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surat pertama kali yang dinuzulkan itu secara penuh Al-Muddatsir ayat 1 sampai 5. Surat yang pertama kali turun secara lengkap Quran surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, karena basmalah nuzul mendahului setiap surat. Ayat terakhir turun. Mengenai hal ini, tidak ada hadis yang dianggap marfu' dari Nabi, sehingga ulama beda pendapat. Nah, Quran surat, ada yang mengatakan surat terakhir turun adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 281. Ada juga ulama mengatakan ayat yang terakhir turun itu adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 278 berkenaan dengan tentang riba. Ada juga ulama yang mengatakan ini berbeda pendapat, ada Quran surat Al-Baqarah ayat 282 tentang hutang piutang. Dan juga mengatakan Quran surat An-Nisa ayat 176 tentang kalalah. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Adanya perbedaan pendapat ya tentang ayat pertama dan ayat terakhir turun ini memiliki faedah tersendiri, yaitu yang pertama menjelaskan perhatian yang dipeloreh Al-Quran untuk menjaganya dan menentukan ayat-ayatnya, dan para sahabat menghayati ayat demi ayat dan mengerti kapan dan di mana ayat itu turun. Yang kedua, untuk mengetahui rahasia perundang-undangan Islam menurut sejarah sumber utamanya. Misalnya, ayat-ayat yang turun di Mekkah dan Madinah tentang zakat memiliki perbedaan prinsipil tersendiri dan sebagainya. Yang ketiga, membedakan ayat-ayat yang nasikh dari ayat-ayat yang mansukh. Kalau ayat yang nasikh itu ada ayat yang dihapus, ayat yang mansukh yang menghapus. Ya, apabila ada dua ayat atau lebih dalam satu masalah tetapi mengandung ketentuan hukum yang berbeda. Terus, ya, untuk dikoreksi, ini membedakan ayat-ayat nasikh. Ini ayat nasikh ini adalah ayat yang menghapus hukum yang sudah ada sebelumnya. Berarti ayat nasikh ini ayat yang datang kemudian yang menghapus ayat-ayat yang sebelumnya. Nah, ini ada pembahasan khusus berkenaan dengan nasikh dan mansukh. Sedangkan ayat-ayat yang mansukh, yaitu koreksi dari penjelasan sebelumnya, itu adalah ayat yang dihapus hukumnya atau lafaznya. Ya, ini yang dihapus. Yang menghapusnya adalah yang nasikh ini. Ya, ayat yang datang kemudian ini menghapus ayat yang sebelumnya. Ya, apabila ada dua ayat atau lebih dalam hikmah pentahapan nuzul Al-Quran. Ya, hikmah kenapa Al-Quran itu diturunkan itu secara berangsur-angsur atau bertahap ya kepada Nabi Muhammad. Ya. Yang pertama itu adalah mengukuhkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi ulah orang-orang musyrik yang menyakitkan. Nah, Al-Furqan ayat 32. Wa qala allazina kafaru, dan orang-orang kafir itu berkata, mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya sekali turun saja? Laula nuzila alaihi al-Quran jumlatan wahidah. Ya. Mengapa ya, Al-Quran itu diturunkan
kepada Nabi Muhammad itu tidak diturunkan sekali turun saja. Artinya mereka orang-orang kafir itu bertanya, ya, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad itu sekali turun saja. Ya. Kazalika, demikian pula, maka dijawab di dalam ayat ini, kazalika, demikian pula, ya, linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Demikian supaya kami perkuat hatimu, ya, kami perkuat hatimu dengannya, dan kami membacanya secara tartil, teratur dan benar. Nah, artinya sini adalah agar memperkuat hati Nabi Muhammad SAW guna menghadapi ulah orang-orang musyrik, ya, baik dalam hal psikologi, baik dalam hal keimanan, itu dikuatkan oleh Allah supaya tabah menghadapi ulah-ulah yang dilakukan oleh kaum musyrik yang beraneka ragam, yang kita sebagai manusia biasa mungkin ya tidak bisa menanggung seperti yang ditanggung oleh Nabi Muhammad. Ya. Kemudian ya ayat Hud ayat 120. Nah, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli. Dan semua kisah dan dari rasul-rasul yang kami ceritakan kepada kamu, dan semua kisah-kisah dari rasul-rasul yang kami ceritakan kepada kamu ialah kisah manusab bitubihi fuadaka wa ja'alka fi hadzal haq wa mau'izatu wa zikra lil mu'minin. Ialah kisah-kisah dengannya kami teguhkan hatimu, dan surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Dan semua kisah dari rasul-rasul yang kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang. Walaqad kuzibat rusulun min qablika, dan sesungguhnya telah didustakan rasul-rasul sebelum kamu. Fasabaru, ya, akan tetapi mereka itu sabar, ya, terhadap ma'alama kuziba wa uzu hatta atahum nasruna. Akan tetapi mereka itu sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan Allah. Dan sesungguhnya telah didustakan rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka itu bersabar, ya, terhadap pendustaan dan penganiayaan yang mereka lakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Lanjut kepada surat At-Tur ayat 8. Wasbir, ya, dan bersabarlah li hukmi rabbika, bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, fa innaka bi'ayunina, ya, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Wasabbih bihamdi rabbika hina takum, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun atau berdiri. Nah, dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu. Nah, maka sesungguhnya kamu itu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah memuji nama Tuhanmu ketika bangun berdiri. Kemudian lanjut pada surat As-Saffat ayat 177 sampai 173. Ya, yang artinya walaqad sabaqat kalimatuka, dan sesungguhnya itu
telah tetap, ya, kalimatuna kepada kalimatuna li ibadina al-mursalin, dan sesungguhnya telah tetap itu kepada kami, kepada hamba-hamba kami, kami yang menjadi rasul. Sesungguhnya telah tetap kalimat-kalimat kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, ya. Innahum lahumul mansurun, ya, sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapatkan pertolongan, ya. Wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara kami itulah pasti yang menang. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, tafsir Al-Wajiz, ya, kayak Wahba Al-Zuhaili, ya, bahwasanya Allah itu menghibur Nabi, ya, dengan berkata, dan tafsirannya, telah lalu ucapan kami dan kami tidak menggantinya maupun menyelesaikannya. Artinya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kalau Allah mengatakan akan menolong Nabi itu akan menang, pasti akan menolongnya, dan pasti Nabi itu akan menang, ya. Bahwasannya sungguh bagi utusan-utusan kami, hamba-hamba kami, dan mengikuti mereka akan mendapatkan pertolongan, ya, kemenangan, kejayaan, nah, dari orang-orang yang mencela mereka. Begitu juga bagi tentara kami yang berjihad di jalan Allah, mentaati perintah Allah, mereka adalah para pemenang dengan kemenangan yang besar atas segala kondisi. Mungkin mereka menang dengan pertolongan tahu, menang dengan syahid yang Allah terima amalan-amalan mereka. Nah, lanjut kepada ayat Ali Imran. Ya, Qul, ya, katakanlah Muhammad itu kepada orang-orang kafir, allazina kafaru, katakanlah kepada orang-orang kafir, satughlabuna, ya, kamu pasti akan dikalahkan, ya, ila jahannam wa bi'sal mihad, dan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat tinggal. Nah, ayat-ayat inilah yang mengukuhkan hati Nabi, dalam artian memberikan motivasi kepada Nabi untuk tidak berhenti berdakwah, tapi lanjutkanlah berdakwah. Apapun tantangan, rintangan yang dihadapi oleh Nabi, yang dilakukan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyakiti Nabi, atau yang mendukung orang-orang musyrik itu untuk menyakiti Nabi, tetap terus jalankan. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, makanya Nabi itu pantang menyerah. Ya, asalkan atas kepentingan dakwah, apapun rintangan halangan, dakwah Nabi itu tetap berjalan. Karena dikuatkan oleh ayat Al-Quran. Nah, ini hikmahnya pentapan nuzul Al-Quran. Selagi Nabi terus dimotivasi oleh Al-Quran. Nah, ayat yang pertama turun dimotivasi, ayat kedua turun dimotivasi. Artinya ayat-ayat tersebut itu adalah obat bagi Nabi, ya, motivasi bagi Nabi untuk melanjutkan dakwah. Ya, sebagai kasih sayang Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika turunnya wahyu. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila, Al-Muzammil ayat 5. Sesungguhnya itu kami menurunkan ke perkataan yang berat kepadamu, yaitu Al-Quran. Dalam artian maknanya ini adalah sebagai bentuk kasih sayang, ya, kepada Nabi ketika turunnya wahyu. Lau anzalna hadzal Qur'an, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada ala jabalin, kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya khasyi'an mutasaddian, melihatnya tunduk terpecah belah, disebabkan min khasyatillah, disebabkan takut kepada Allah. Dan watil kal amsal, dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia, natribu halinnas, kami buat untuk manusia, ya,
itu kami agar mereka berpikir, la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti gunung itu akan tunduk dan terpecah belah disebabkan takut karena Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Nah, ini kan ya, kalau kita lihat tafsiran ayat ini menunjukkan kasih sayang Allah. Di mana letak kasih sayang Allah? Sedangkan gunung saja kalau diturunkan ayat Quran itu bisa hancur, terpecah belah. Ya, kepada Nabi kok tidak. Ini bentuk kasih sayang Allah. Meskipun diturunkan dalam bentuk yang berat, itu dirasa Nabi, tapi di dalamnya ada makna yang tersirat di dalamnya, ada kasih sayang yang diberikan Allah kepada Nabi ketika turunnya wahyu. Kemudian lanjut sebagai tahapan dalam mensyariatkan hukum samawi itu secara bijaksana. Ya, kesesuaian dengan peristiwa dan tahapan dalam hal menetapkan hukum, misalnya tahapan dalam hal pelanggaran khamar. Nah, yang sebagaimana ayat-ayat berikut ini. Itu kita lihat wa min samaratin nakhil, dan dari buah korma, ya, dari buah korma, wal a'nab, dan buah anggur. Nah, tattakhizuna minhu sakar, kamu buat minuman yang memabukkan, wariskan hasanan, dan rezeki yang baik, bizalika, sesungguhnya zalika la ayatin liqaumin yaqilun, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, itu bagi orang yang memikirkan. Nah, dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkannya. Ayat yang kedua, yas'alunaka 'anil khamri, mereka itu bertanya kepadamu tentang khamar dan judi wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas, pada keduanya itu terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi wa ismuhuma akbar min naf'ihima, tetapi dosa keduanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Lanjut, surat An-Nisa ini juga berkenaan dengan khamar. Hai ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, la taqrabus shalah, janganlah kamu salat, wa antum sukara, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Nah, lanjut kepada ayat Al-Maidah 90. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, sesungguhnya innamal khamru, sesungguhnya minuman keras, wal maisir, berjudi, ya, wal ansab, berkurban untuk berhala, dan wal azlam, mengundi nasib, mengundi dengan anak panah, adalah rijisun, adalah perbuatan yang keji, min amal syaitan, termasuk perbuatan manusia. Fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, di sini kita akan lihat tahapan-tahapannya. Ini semuanya tema, kalau kita lihat ini berhubungan semuanya itu dengan ayat tentang khamar. Ayat tentang khamar
yang pertama itu turun ini ayatnya. Ini menjelaskan bahwasanya dari anggur itu kamu dari kurma dan anggur itu kamu bisa membuat minuman yang memabukkan. Ya. Lanjut kedua, yas'alunaka an, kamu bertanya itu tentang khamar. Ya. Qul fihima, ini yang kedua ini menjelaskan. Kalau yang pertama ini belum ada penjelasan tentang haramnya khamar. Ya. Yang turun ayat selanjutnya, ayat Al-Baqarah ayat 219 ini menerangkan. Ya, tidak tegas di sini haramnya, tapi cuma menerangkan bahwasanya yang khamar itu dosanya itu lebih mudaratnya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Ya, tapi belum tegas ini. Lanjut kemudian turun ayat selanjutnya. Nah, ini kan tahapan-tahapan nuzul Quran. Ayat pertama turun, ayat An-Nahl ayat 67, ayat selanjutnya ayat yang turun berkenaan dengan tema khamar, ayat Al-Baqarah 219. Selanjutnya ayat turun ayat selanjutnya berkenaan dengan khamar juga pada ayat An-Nisa ayat 43. Nah, kalau di sini ini pelarangannya, haramnya itu hanya ketika sholat saja. La taqrabus shalah wa antum sekarang. Tidak boleh kamu itu mendekati sholat, ya, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Nah, lanjut kemudian turun ayat selanjutnya berhubungan dengan khamar, itu Al-Maidah ayat 10 yang tegas dan jelas mengharamkan tentang khamar. Nah, khamar itu disamakan dengan judi yang juga haram. Nah, rijsun min amala syaitan, itu adalah najis, ya, perbuatan setan. Nah, maka fajtanibuhu, tegas di sini. Maka jauhilah itu khamar itu agar kamu beruntung. Nah, ini mensyariatkan bahwasanya untuk pengharaman khamar ada tahapan-tahapan, ya, karena khamar ini adalah adat kebiasaan orang Arab, ya, sulit untuk menghilangkan, maka perlu di sini secara bertahap-tahap Islam bagaimana yang budaya khamar itu hilang dari kebiasaan orang-orang Arab. Nah, maka turun ayat itu secara beransur-ansur untuk mensyariatkan hukum, yang mana ayat terakhirnya dengan tegas jelas menjelaskan bahwasanya khamar itu haram. Nah, ini yang dimaksud bahwasanya ada kesesuaian, ya. Nuzul Quran ini ada kita kan ada mendengar bahwasanya ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, ya. Ada kesesuaian dengan peristiwa dan pentahapan itu dalam hal penetapan hukum. Nah, misalnya di sini adalah tahapan dalam hal pelarangan khamar. Nah, itu ada tahapan-tahapannya sampai kepada tahapan yang terakhir itu tegas bahwasanya khamar itu haram. Nah, kemudian lanjut, ya, berkenaan dengan materi kita, hikmah pentahapan nuzul Al-Quran, ya, memudahkan umat Islam dalam menghafal, memahami, merenungi isi Al-Quran, apalagi mayoritas orang Arab buta huruf ummi, ya, pada saat Al-Quran itu diturunkan. Kita lihat di sini, dialah yang wallazi ba'asa fil ummi, dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf, ya, seorang rasul di antara mereka, yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, dan wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran, ya. Dan hikmah ini dipahami dalam hal tafsir itu adalah as-sunnah, nanti mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hadis. Wa inkanu, dan sesungguhnya mereka sebelumnya itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
Nah, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka dan menyucikan mereka dan mengajarkan mereka Al-Quran dan hadis, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kemudian lanjut surat Al-A'raf ayat 157, alladzi yattabi'una ar-rasulal nabiyyal ummi. Ya, yaitu orang-orang yang mengikuti rasul nabi yang ummi namanya, yang mereka dapati itu tertulis di dalam Taurat dan Injil. Nah, kita lihat di sini. Nah, fungsi nuzul Al-Quran itu jelas agar bisa kita memahami, merenungi isi Al-Quran. Seandainya Al-Quran itu turun, umpamanya 30 juz turun langsung, itu bagaimana memahaminya, bagaimana menghafalnya? Mungkin yang terjadi hanya satu peristiwa. Kalau seandainya sudah bertahap-tahap, pasti ada peristiwa-peristiwa yang mengiringinya. Ada hikmah-hikmah tersendiri. Dan juga untuk memudahkan menghafal. Ya, seandainya Al-Quran turun 30 juz, itu bagaimana sahabat Nabi ya menghafalnya? Dan begitu juga dengan Nabi sendiri, bagaimana langsung 30 juz untuk menghafalnya? Apalagi di sini untuk memahami atau merenungi isi ayat Al-Quran. Nah, karena kalau kita lihat ayat Al-Quran ini ada yang namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran, latar belakang peristiwa yang menyebabkan Al-Quran ini turun, baik peristiwa yang dialami oleh Nabi sendiri atau peristiwa yang dialami oleh sahabat. Nah, ini jelas bagi kita. Ya, sama dengan kita yang belajar, seandainya kita belajar pengantar ilmu Al-Quran dan hadis ini langsung semua materi harus kita kuasai dalam apa, itu kan tidak bisa seperti itu berangsur-angsur, dibagi-bagi materinya menjadi 13 materi atau 14 materi ya, agar yang sekarang ini yang kita bahas, yang selanjutnya ini yang kita bahas. Inilah yang dimaksud memudahkan umat Islam dalam menghafal, memahami, merenungi isi Al-Quran, mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Apalagi kalau kita lihat pada sejarahnya, mayoritas memang orang Arab itu buta huruf. Karena sebab Al-Quran banyak yang berubah dari buta huruf menjadi tidak ummi lagi, tidak buta huruf lagi. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah sebagai argumentasi, ya, berbagai peristiwa dan kejadian serta sebagai peringatan. Ya. Laqad nasarakumullahu fi mawatin. Ya. Bahwasanya Allah di sini ya, telah menolong kamu, pertolongan Allah ya, di dalam perang. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai para mukminin, di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu ya tidak memberi sedikit pun manfaat kepadamu. Nah, manfaat kepada sedikit pun, dan bumi yang luas, wadaqat alaikumul ard, dan bumi yang luas itu terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Nah, sesungguhnya Allah itu telah menolong kamu, hai para mukminin, di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi
manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari bercerai-berai, dan kemudian kamu lari ke belakang itu bercerai-berai. Lanjut, ya, maka nabi yang tidak patut itu bagi seorang nabi mempunyai lahu asrah, mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Turiduna aradat dunya, kamu menghendaki harta benda duniawi, wallahu yuridu akhirah, sedangkan Allah itu menghendaki pahala akhirat, untukmu. Dan Allah maha perkasa atau lagi maha bijaksana. Tidak patut itu bagi seorang nabi itu mempunyai tawanan perang sebelum ia melumpuhkan musuhnya di muka bumi, jika kamu menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat kepadamu, dan sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini sebagai argumen atau berbagai peristiwa dan kejadian serta peringatan. Peristiwa-peristiwa itu kan tidak satu tempat atau satu waktu saja, tetapi ini bisa berbeda-beda. Nah, makanya peristiwa atau kejadian ini ya ada diceritakan itu di dalam Al-Quran, baik peristiwa yang masa lalu atau masa sekarang ataupun prediksi masa yang akan datang, karena dalam Al-Quran sendiri ada memprediksi kejadian yang akan terjadi itu di masa yang akan datang. Nah, kalau kita lihat di ayat ini argumen ya, dasar peristiwa kejadian sesuatu, artinya Al-Quran itu memberikan komentar, memberikan peristiwa terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Nabi, pada masa proses turunnya ayat Al-Quran. Dan juga di dalamnya terdapat peringatan-peringatan, ya, peringatan-peringatan yang memuat di dalamnya kejadian-kejadian yang dialami Nabi atau para sahabat lainnya. Kemudian Al-Quran itu juga sebagai petunjuk, ya, petunjuk kepada Allah, zat yang menurunkan Al-Quran, dan bukti bahwa ia adalah kalam Allah. Afala yatadabbaruna Al-Quran, maka apakah kamu tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau maknanya tadabbaru Al-Quran, ya tadabbaru itu tadabbur Al-Quran, itu maknanya bukan hanya sekedar memperhatikan, tapi jauh melebihi dari memperhatikan, yaitu mentadaburi, baik makna-makna tersurat, makna tersirat, atau yang tersembunyi yang terdapat di dalam Al-Quran, tafsir-tafsir Al-Quran. Yang mentadaburi, menghubungkan, membaca ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauliyah, menghubungkan antara ayat Al-Quran dengan peristiwa yang ada, menghubungkan apa yang dibicarakan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka itu mendapat pertentangan yang banyak. Lanjut Hud ayat 1. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya itu disusun dengan rapi. Kimat ayatuhu, disusun ayatnya dengan rapi, serta dijelaskan itu secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Kemudian lanjut Al-Furqan ayat 6. Katakanlah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Sesungguhnya dia adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Kita lihat di sini, ini merupakan dalil-dalil
Ini petunjuk bagi kita ya bahwasanya Al-Quran itu merupakan bukti dari Allah. Allah sendiri yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu dari sisi Allah, bukan dari sisi lain. Sebab kalau dari sisi lain akan ditemukan seperti yang dibicarakan dalam surat An-Nisa ini, akan ditemukan pertentangan yang sangat banyak. Nah, kalau Al-Quran itu tidak akan pernah kita menemukan pertentangan. Kalau ada orang yang mempertentangkan Al-Quran, bukannya Al-Qurannya yang salah, tetapi orangnya yang salah. Apapun argumentasi orang yang ingin membantah Al-Quran, semuanya itu bisa dijawab. Dan orang yang menentang Al-Quran inilah yang akan kalah argumen-argumennya. Nah, apapun ini materi mendalamnya tentang Al-Quran dan ilmu pengetahuan itu nanti akan terbukti bahwasanya ketika Al-Quran berbicara tentang ilmu pengetahuan, apapun yang dibicarakan Al-Quran itu akan selalu benar. Nah, ini membuktikan banyak hal yang membuktikan bahwasanya Al-Quran itu benar-benar itu berasal dari Allah. Ya, kita lihat di sini hikmah pentahapan nuzul Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap? Ternyata ada hikmahnya. Yang pertama, mengukuhkan hati Nabi dalam menghadapi ulah orang-orang musyrik yang menyakitkan. Ya, kemudian sebagai kasih sayang kepada Nabi ketika turunnya wahyu, sebagai tahapan dalam mensyariatkan hukum-hukum samawi secara bijaksana, memudahkan umat Islam dalam menghafal, memahami, dan merindungi isi Al-Quran, apalagi mayoritas orang Arab buta huruf ummi, sebagai argumentasi berbagai peristiwa dan kejadian serta peringatan, sebagai petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menurunkan Al-Quran, dan bukti bahwa ia adalah kalam Allah. Ada tambahan di sini bahwasanya turunnya nuzul Al-Quran ini secara bertahap ini merupakan tantangan dan mukjizat. Sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat 33, wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah seorang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Itu Al-Furqan ayat 33. Jelas di sini bahwasanya turun Al-Quran secara bertahap ini merupakan tantangan sekaligus mukjizat itu bagi Nabi Muhammad sendiri dalam menantang kaum-kaum kafir dan kaum-kaum yang menentang Nabi, baik orang-orang munafik dan lain sebagainya yang menjadi musuh Nabi. Ini tantangan tantangan kemudian sebagai mukjizat. Tujuan Al-Quran itu diturunkan. Yang pertama adalah menguatkan keimanan kepada Allah dan Rasul. Yang kedua itu memuliakan manusia dan memberikan hak-hak mereka. Kemudian yang ketiga, peringatan kepada manusia untuk beribadat kepada Allah. Yang keempat itu menyucikan jiwa manusia, tazkiyatun nafs. Yang kelima, membina keluarga yang soleh dan persaudaraan sesama Islam. Yang keenam, membina umat Islam yang mulia dengan kebaikan akhlak. Kita lihat di sini ya ada pertanyaan yang berkenaan dengan nuzul Al-Quran. Apakah benar nuzul Al-Quran itu terjadi pada 17 Ramadan sebagaimana acaranya itu diperingati oleh umat Islam itu di Indonesia, bahwa 17 Ramadan ini adalah peringatan nuzul Al-Quran. Ya, kita kaji, kalau dilihat di Mesir atau di daerah kebanyakan di Timur Tengah, itu peringatan nuzul Quran itu tanggal 27 Ramadan. Berbeda dengan Indonesia yang 17 Ramadan. Patokan ulama Mesir, ya, Imam Hanafi, ya, bahwa malam Lailatul Qadar itu 27 Ramadan. Ya, tidak diketahui ganjil 10 malam yang terakhir. Ya, karena malam terakhir ya kita lihat
di malam Lailatul Qadar. Di dalam ayat kan jelas Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini terjadi pada 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Dan di dalam hadis tersirat makna bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal-tanggal ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Dan lebih diarahkan lagi ya itu terjadi pada 27 Ramadan. Nah, kalau menurut hadis, makanya di Timur Tengah itu banyak terjadi peringatan 17 peringatan nuzul Quran itu tanggal 27 Ramadan. Nah, berdasarkan petunjuk-petunjuk itu dari hadis Nabi. Sebagian besar itu negara Arab dan tokoh NU di sini kita lihat M. Ishaq, tokoh NU itu berpendapat bahwasannya kenapa di Indonesia itu 17 Ramadan itu sebagai peristiwa nuzul Al-Quran. Ya, kita lihat bahwasannya Soekarno itu presiden kita yang pertama itu memproklamirkan kemerdekaan Indo untuk pertama kalinya itu bertepatan dengan hari Jumat 17 Ramadan. Atas saran Buya Hamka, presiden pertama menggelar acara peringatan nuzul Al-Quran sebagai rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia. Bulan Ramadan, Syahrul Ramadan, ya, apa salahnya kalau 17 Ramadan ini dijadikan sebagai peringatan nuzul Al-Quran. Nah, oleh karena itu, disinilah terjadi peringatan nuzul Al-Quran terkenal di Indonesia itu diadakan pada 17 Ramadan. Yang berbeda itu di luar negeri. Ya. Perbedaan 17 Ramadan ya, tentang nuzul Al-Quran ini punya keselarasan yang sama bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar. Bisa jadi malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 17, bisa tidak? Ya, bisa jadi, bisa tidak. Jumhur ulama seperti mana Al-Khattan 17 makna meningkatkan amal ibadah, terutama baca Quran di bulan Ramadan. Nah, ini hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dengan peringatan nuzul Quran ini. Ya, kita meningkatkan ibadah, terutama dengan ibadah membaca Al-Quran. Dan kita lihat yang terjadi itu di masyarakat Indonesia, yang acara-acara itu di berbagai macam acara itu diadakan pada nuzul peringatan 17 nuzulul Quran ini. Dan peringatan umum itu pertunjukan pentas seni, semisal ada qasidah, nasyid, tidak jarang itu dengan mengadakan pesta-pesta makan-makan. Sedangkan Rasulullah itu sahabat itu menyikapi ya berbeda itu ya, hal yang seperti itu tidak dicontohkan oleh Nabi. Ya, peristiwa tentang nuzul Quran ini dengan membaca penuh penghayatan ya, yang disarankan oleh Nabi ya, karena Nabi kalau kita lihat tidak ada dicontohkan seperti qasidah, nasyid atau mengadakan pesta-pesta makanan untuk nuzul Al-Quran, itu tidak ada diadakan oleh Nabi. Nah, yang ada diadakan oleh Nabi adalah yaitu membaca penuh penghayatan akan makna yang terdapat di dalam Al-Quran, mendedikasikan diri untuk sepenuh hanya untuk Al-Quran. Ya, akfaluha afala yatadabbaruna al-Quran au ala qulubihim akfaluha, apakah kamu tidak mentadabur Al-Quran atau hatimu itu terkunci. Artinya di sini meskipun ada pro dan kontra ya terkait dengan peringatan nuzul Al-Quran ini, ada yang mengatakan bid'ah dan lain sebagainya. Ya, yang jelas di sini kita harus tahu apa dasarnya masing-masing.
Ya, yang jelas kita itu di bulan suci Ramadan memang itu turun Al-Quran di bulan suci Ramadan. Lailatul Qadar itu terjadi bulan suci Ramadan, maka kita mesti harus mendedikasikan diri sepenuhnya untuk Al-Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, dan menjadikan Al-Quran itu sebagai arah, pedoman, petunjuk agar kita bahagia itu di dunia dan di akhirat. Itu saja. Kalau ada salah dan janggal, Bapak mohon maaf, dan Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.